Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Evi. Hari ini seperti janji-janji aku sebelumnya, aku mau ngejelasin ke kalian mulai dari persyaratan-persyaratan apa aja untuk memulai daftar menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia untuk ke luar negeri. Disclaimer dulu, ini semuanya yang bakal aku ceritain adalah pengalaman pribadi aku sendiri. Terus setiap yayasan atau PT pasti mempunyai peraturan dan mungkin persyaratan-persyaratannya agak sedikit beda. Namun mempunyai garis besar yang persyaratannya yang umum gitu. Hampir semua ya kayak begitu gitu. And then aku waktu pergi ke sini itu tanpa sponsor ya. Sponsor itu orang yang ngenalin kita ke yayasan ya, kayak gitu. Kalau aku dulu nggak pakai sponsor, aku mintanya bantuan ke teman aku untuk ngenalin PT mana yang bisa ngebantu aku buat proses kerja ke Taiwan sini. Terus kebetulan teman aku yang sekarang kerja di Hong Kong nyari tahu, terus ngasih info. Nah, dari situ aku ngehubungi orang kantornya, baru deh di situ nanya-nanya persyaratannya apa aja yang harus dipersiapkan, terus segala macamnya, pokoknya nanya ke pihak kantor. Kalau misalnya kalian ada sponsor, itu mungkin lebih ada orang yang ngebantu kalian gitu. Jadi pertama-tama itu kita harus cari dulu yayasan atau PT mana yang bakal menaungi kita, yang bakal ngebantu kita buat proses pergi ke Taiwan sini. Ini khususnya untuk Taiwan ya, tapi biasanya di suatu PT itu ada beberapa mereka yang membuka lowongan untuk pergi ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, atau negara lainnya yang bisa menerima PMI itu. Setelah kalian nanya-nanya ke pihak kantor, biasanya kan bakal dikasih persyaratan apa aja tuh. Mulai dari yang pertama itu nyiapin KK, KTP, akte keluarga, ijazah, terus ya aku minta surat keterangan gitu. Surat keterangannya ini kalian minta ke bagian orang kantornya dulu, bagian kantor si yayasan. Nanti mereka ngirim draftnya ke kita untuk di print, terus buat diminta tanda tanganin sama cap dari pihak kelurahan. Sebelum pihak ke kelurahan, kita minta surat dari RT RW dulu. Setelah itu prosesnya ke bikin surat AK1 atau kartu kuning. Prosesnya pembuatan AK1 itu kan di Dinas Ketenagakerjaan. Kita ada sedikit wawancara juga, termasuk aku harus bawa ibu aku, mama. Ditanya-tanya juga yakin enggak gitu mau keluar negeri, terus gimana nanti tanggung jawab dari pihak PT-nya juga diwawancarai sama Dinas Ketenagakerjaan Bandung waktu itu. Setelah bikin kartu kuning, aku tuh langsung mulai ke Cilacap, ke tempat yayasannya kan. Nah, di Cilacap sono aku MCU dulu, habis medical check up segala macam. Kalau udah dinyatain fit, kalian baru disuruh bikin SKCK kalau aku dulu. Nah, bikin SKCK-nya itu dimulai dari sekitaran daerah rumah situ. Persyaratannya ya sama-sama aja sih. KK, KTP, ijazah, foto, terus surat-surat yang tadi di awal itu kalau bisa mending difotokopi juga, diperbanyak, sama bikin siapin juga materai ya, beberapa gitu. Nah, terus
aku dulu bikinnya di 2 tempat. Jadi SKCK yang pertama itu aku bikin di yang deket Taman Panda itu. Aku nggak tahu tingkatannya Polri atau apa, pokoknya di yang deket Taman Panda itu kan ada kantor polisi. Kalau yang daerah Bandung deket Jalan Braga pasti tahu. Di situ, terus setelah di kantor polisi situ bikin SKCK, kita bukan dikasih kayak semacam SKCK kayak biasa orang yang mau daftar pekerjaan biasa gitu, karena mau keluar negeri jadi SKCK-nya beda. Tapi di kantor polisi itu aku cuman dikasih surat pengantar. Nah, bikin SKCK-nya itu yang bakal ngeluarin dari Polsek Kota Bandung. Ya, pokoknya mah Jawa Barat. Ya gitulah pokoknya, Jawa Baratnya si provinsinya. Di situ juga persyaratannya sama. Pokoknya dokumen-dokumen tadi itu diperbanyak aja sama foto dan segala macam. Jadi nggak perlu bolak-balik harus ke tukang fotokopi gitu waktu aku dulu gitu. Nah, setelah itu baru deh balik lagi ke PT untuk sambil ngejalanin BLK. BLK itu ke Balai Latihan Ketenagakerjaan. Dulu aku di Cilacap kan. Nah, setelah sambil berjalannya kita di BLK, kita juga ada proses pembuatan paspor. Pembuatan paspor karena aku pernah pergi sebelumnya ke luar negeri juga pakai dokumen yang tidak seharusnya, jadi aku dikenain charge dan prosesnya itu lebih rumit daripada teman-teman yang lain dan butuh biaya yang jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarin sama teman-teman yang normal-normal aja gitu. Setelah kita ujian atau sebelum ujian ya, pokoknya tanda tangan kontrak dulu dah. Pokoknya tanda tangan kontrak dulu. Habis tanda tangan kontrak, baru tuh nanti ngeluarin visanya via Teto. Kalau mau pergi ke Taiwan itu harus ada Teto. Kalau Indonesia kan ada KBRI. Nah, kalau Taiwan punya Teto. Di sana Tetonya itu kalau untuk pergi ke Taiwan ada 2, di Surabaya sama di Jakarta. Dulu aku perginya di yang Surabaya. Oke, setelah Teto beres, barulah masuk ke PAP. Iya, PAP itu singkatan apa ya? Pelatihan akhir pokoknya mah iyalah. Setelah ujian, kan ada ujian juga nih para perbabuan ini tuh ada ujian guys. Terus setelah PAP baru deh kita berangkat ke Taiwan atau ke negara yang kalian tuju gitu. Proses dari pendaftaran sampai pemberangkatan itu tiap orang beda-beda. Karena di BLK kita juga harus belajar, ya kan, harus bisa menguasai bahasa. Dan ada ujian juga. Itu terus ada fingerprint, itu dulu aku pakainya absennya itu fingerprint. Jadi si fingerprint ini tiap orang maksimal kehadirannya itu minimal itu 60 kali gitu yang masuk ke Dinas Ketenagakerjaan Indonesianya gitu. Pokoknya ada gitu-gitulah orang kantor yang tahu. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian kalau jumlah biaya yang dikeluarin sama PT aku itu mungkin nggak sama kayak PT-PT teman-teman ya. Tiap yayasan atau PT itu pasti punya peraturan dan kebijakannya masing-masing. Kalau di PT aku sendiri itu kurang lebih satu orang 21 juta dikasih uang pinjam.
ya 21 juta. Bukan 21 juta dikasih pinjam full kayak gini, cash kayak gitu, enggak. Jadi di situ ada rinciannya. Karena selama kita di PT itu, kita nyebutnya PT atau yayasan ya, atau BLK. Karena selama di BLK itu kita nggak ngeluarin biaya duluan, maksudnya ditanggung duluan sama yayasan. Jadi biaya makan, asrama, terus dokumen-dokumen kayak paspor, visa untuk tato, transport, terus medical check up, looks, terus tiket pemberangkatan dan lain-lain itu ada di rincian di total pinjam yang yayasan kasih ke kita. Nah, dari pihak banknya itu kita, kalau di yayasan aku tuh 18 juta sekian. Nah, si 3 jutanya itu kita dikasih pinjam dana talang gitu dari pihak yayasan gitu. Jadi totalnya 21 juta itu masih kotor untuk proses pemberangkatan ke Taiwan. Oh, jajan, terus keperluan pribadi, internet, segala macam itu di luar dari biaya yang tadi aku sebutin ya, bukan dari yayasan. Itu mah emang kalian harus punya uang pegangan sendiri. Jadi, dan si 21 juta ini biaya untuk proses pemberangkatan sebagai PMI ya. Ini PMI, bukan di panti jompo atau di pabrik, itu beda lagi biayanya. Untuk PMI sendiri, si yang 21 juta ini bayarnya itu kita nyicil potong gaji selama 6 bulan. Itulah persyaratan-persyaratan yang harus dibutuhin dan step by step yang pernah aku lakuin untuk bisa sampai kerja ke Taiwan sini. Karena aku dulu di PT ada kali 6 bulan 6 bulan itu aku nganggur guys di PT, nggak punya duit. Exactly, bener-bener pusingnya tuh mending pusing sama kerjaan daripada pusing jadi pengangguran. Itu bener-bener apalagi si pengangguran ini harus tetap ngasih income ke keluarga gitu ya. Gimana rasanya ya, begitulah ya. Oke, see you next time, bye bye, assalamualaikum.